Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fadilatul Ustaz Syihabuddin hafizahullah, matta'anallah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Sayyidi Al-Habib Saleh hafizahullah, asa an nakuna min muhibbi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-masyayikh al-kiram wa akhusu bidzikri fadilatul Syekh Ramadan Abdul Karim min ahlillah min ahlil Quran, nafa'anallahu bi ulumihi wa adabihi, wa fadilatul Ustaz Salim Afillah wal asatiz al-kiram. Mudah-mudahan para guru kita semua panjang umur, sehat badan, sehingga kita dapat berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya sebutkan namanya bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Adik-adik, para pelanjut tongkat estafet kepemimpinan dunia masa depan, kami ini fi'il madhi mabniun alal fathi, yang tidak akan mungkin ada berubah lagi sampai mati. Doroba masuk huruf apapun tetap doroba, tapi kalian adalah fi'il mudhari, future and present, present future. Maka kalian bisa jadi fi'il jazam, jadi mansub bisa. Kalian dimasuki huruf lam, lam tahdur, masuk fi'il lan, huruf lan tahdura. Kalian bisa berubah jadi apapun. Maka ketika kami sudah menjadi masa lalu, maka kami ingin, mungkin ketika saya bilang kami, Ustadz Syihab bilang mungkin lo kali. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, dalam kitabnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Dan beliau meriwayatkannya, disebut dalam Sahih Muslim karena di dalam kitab itu kitab Al-Jami', karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, maka disebut dengan Al-Jami'. Disebut dengan Al-Musnad karena di dalamnya bersanad, bersilsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan As-Sahih karena di dalamnya tidak ada hadis yang dhaif, karena semuanya hadis sahih. Disebut dengan Al-Mukhtasar karena dia ringkasan, karena mereka mengumpulkan hadis diringkas, itulah dia menjadi Sahih Muslim. Kita ahlu sunnah wal jamaah mengenal kutubus sittah, mudah mengingat kutubus sittah. Jurusnya 2, 4. Yang 2 Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 awal Ibnu, awal Abu, akhir Ibnu. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibni Majah. Abu, Ibnu, karena memang Abu lebih awal daripada Ibnu. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibni Majah. Adapun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka mengambil referensi hadis kita dari kitab-kitab yang mu'tabar ini. Imam Muslim meriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pertama, kata iqra'u dalam bahasa Arab ada dua kata. Pertama, qara'a yaqra'u qira'atan, yang kedua tala yatlu tilawatan. Bahasa Indonesia dua-duanya podo sami mawon, membaca. Tapi dalam bahasa Arab beda. Ketika digunakan kata tala yatlu, itu khusus untuk wahyu, utslu ma uhiya ilaika min rabbik. Tapi ketika digunakan iqra, maka dia untuk umum, untuk wahyu dan bukan wahyu. Makanya untuk lomba baca Quran tidak disebut musabaqah qiraatil Quran, tapi musabaqah tilawatil Quran. Tapi untuk baca kitab kuning tidak digunakan musabaqah tilawatil kutub, tapi musabaqah qiraatil kutub. Karena memang tilawah hanya untuk wahyu, sedangkan qiraah umum. Makanya Allah menurunkan firman yang pertama tidak utslu, tapi yang turun pertama adalah iqra, membaca dengan bacaan. Mestinya bunyi kalimat ini utlu Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu, tapi Allah menggunakan pada awal kalimatnya adalah iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kenapa tidak serasi, tidak sejalan? Mestinya Al-Quran wahyu dibaca dengan utlu, tapi kenapa digunakan kata iqra'u? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kita membaca Al-Quran dengan pembacaan umum sesuai dengan background yang ada pada diri pembacanya. Kebetulan misalnya saya seorang ahli matematik, walaupun ya nggak kelihatan seperti orang matematik.
Salasami'ati wasdadu tis'a, 300 lebih 9. Kenapa mesti ada kata wasdadu tis'a? Karena ternyata hitungan syamsiah dengan qamariyah, Januari, Februari, Maret dengan Muharram, Safar, itu setiap tahunnya berlebih 11 hari. 11 hari itu kalau dihitung dalam 300 tahun, maka dia menjadi 9 tahun kelebihan. Maka saya kalau ditanya orang, Ustadz umurnya berapa? Mau qamariyah apa syamsiah? Kalau secara syamsiah nggak usah lah, umur ini kan bukan masalah angka kan, tapi masalah rasa. Nah, maka orang yang paham matematik dia akan membaca begitu hebatnya Al-Quran. Kalau dihitung menurut qamariyah, Muharram, Safar, maka keberadaan mereka di dalam gua itu salasami'ati wasdadu tis'a, 309 tahun. Tapi kalau dihitung menurut hitungan bulan syamsiah Januari, Februari, maka keberadaan mereka 300 tahun. Begitu juga kalau kebetulan saya orang ilmu air. Ilmu air, ya. Ketika saya melihat ada air laut asin, air darat, air yang ada di sungai, di danau, seandainya hari ini semua padi yang menguning tadi mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Seandainya semua air yang ada ini berubah, masuk air laut ke dalam tanah, lalu air kita ini asin semua, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kita sudah tidak ada harapan, kita hanya punya masa hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Maka air ini tetap dia tawar. Kenapa? Karena ternyata antara air laut dengan air sungai ada pemisah. Dan dia akan menemukan itu dalam Iqra'ul Quran. Mana dia? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara keduanya ada barzakh. Barzakh pemisah. La yabghiyan. Air laut tidak akan melampaui batas masuk ke sungai. Lalu kemudian ketika kebetulan orang ini belajar ilmu bumi, ilmu geologi, ilmu bumi, lalu kemudian dia baca ayat bagaimana wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasaknya. Ini kerak bumi ini bergoncang seperti kertas yang ditempelkan di papan, kalau tidak dipaku dia akan bergoncang karena ada angin kencang. Kerak bumi ini bergelombang, maka supaya kerak bumi ini tidak bergelombang, maka dia ada pasaknya. Wal jibala autada, pasaknya adalah bukit-bukit. Ada gunung Bromo, ada gunung Merbabu, ada gunung Merapi, Merapi Merbabu, itu tempatnya Ustadz Salim Afilah. Nanti sampai masanya gunung-gunung ini tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Hebatnya lagi bahasa Al-Quran, peristiwanya bisa diwakili oleh hurufnya. Gunung-gunung yang besar itu seperti bulu kambing dihembus angin. Huruf yang mengeluarkan angin dari mulut, huruf Fa. Dikumpulkan semua mahasiswa dari Indonesia, lulus 14 orang. Salah satunya dosen kami waktu di IAIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sampai ke Sudan, ngambil jurusan bahasa Arab. Disuruh semuanya meletakkan kapas di atas telapak tangan untuk ngetes huruf Fa. Coba sebutkan huruf Fa, yang cerita dosen saya. Fa, semuanya salah. Karena anginnya berhembus, baru Fa-nya, kapasnya terbang. Lalu yang betul bagaimana Ustadz? Yang betul menurut ilmu bahasa Arab adalah anginnya dulu keluar, baru huruf Fa-nya keluar. Ketika menyebutkan maufush, maka yang pertama adalah angin yang berhembus kencang. Setelah itu huruf Shin diiringi seperti ada angin air rintik-rintik. Jangan dipraktekkan di wajah teman. Begitulah suasana hari kiamat, bahwa dunia ini bergoncang. Kenapa kerak bumi bergoncang? Karena gunungnya, pasaknya tercabut. Wataran nasa sukara. Kau lihat manusia di atas muka bumi ini mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu amat sangat mengerikan. Kenapa terjadi tsunami? Karena ternyata kerak bumi ini ada patahannya. Kebetulan antara saya dengan Habib Soleh itu ada patahan. Patahan karpet. Kerak bumi di ujung Aceh itu di tengah laut ada patahan. Ketika patahannya ini bergeser, bergoncang sedikit, air laut masuk. Makanya tepian air laut banyak ikan-ikan pagi itu. Bergerak kerak bumi di tengah laut, airnya menyusut. Lalu kemudian tidak lama airnya menggoncang naik ke atas. Orang Jepang menyebutnya tsunami. Tsunami artinya air yang naik ke darat. Itu baru yang muannas, tsunami. Muzakarnya Sumanto. Maaf yang tersebut.
Bagaimana nanti ketika terjadi? Kebetulan saya adalah orang, maka seorang profesor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mengatakan karena terjadi gempa tsunami, maka kerak bumi bergerak. Karena gerak bumi bergerak, maka arah kiblat masjid bergerak. Itulah maka asal usul semua masjid ngukur arah kiblatnya. Gara-gara apa? Itu gara-gara seorang profesor di ITB, ahli ilmu geologi bumi, mengatakan efek dari tsunami 2004 itu kerak bumi ini bergoncang sehingga arah kiblat masjid diukur ulang. Akhirnya diukurlah masjid. Kebetulan tempat saya ngajar hadis Sabtu subuh, nama masjidnya Akramun Nas Undri Universitas Riau. Akhirnya diukur memang melenceng. Makanya arah masjid itu begini. Kalau adik-adik nanti datang ke Pekanbaru Riau, itu miring begini, nggak sesuai lagi dengan dinding masjid. Anehnya 2 km dari situ Masjid An-Nur, tempat Ustadz Salim pernah ngasih tausiah, Ustadz Syihab juga, Masjid An-Nur itu enggak, tetap diukur, tetap lurus. Maka saya berpikir, kerak bumi Pekanbaru Riau itu kan sama. Masa iya yang di sini goncang, yang di sana enggak goncang? Lalu saya tanya betul-betul pengurus, kenapa yang An-Nur enggak miring, kenapa? Sebetulnya bukan masalah kerak bumi Pak Ustadz, terus memang masjid ini dari awal salah mengukur. Kerak bumi. Kebetulan saya orang astronomi, ilmu perbintangan. Maka ketika baca surat Yasin, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Asyamsu, matahari, tajri, jara yajri, berlari kencang. Apakah matahari itu bergerak atau tidak bergerak? Masih ikhtilaf antar mazhab astronomi. Ini matahari, bulan, bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Ya, bumi bergerak. Bumi terus bergerak mengitari matahari. Apakah matahari yang berada di tengah ini bergerak atau tidak bergerak? Yang satu mengatakan matahari itu tidak bergerak karena setelah diperiksa, dicek, dia diam aja. Yang satu mengatakan matahari itu bergerak. Ternyata jawabannya adalah Iqra'ul Quran. Mana jawabannya? Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak kencang, saking kencangnya geraknya seperti velg mobil sport. Mobil sport itu kalau ngebut seperti nggak bergerak dia, saking kencangnya. Beda dengan pelak sepeda ontel. Kelihatan. Tajri, dia bergerak kencang, tapi dia tidak berkeliling seperti bumi. Limustaqarril laha, istaqarra, yastaqirru, istiqrar. Dia bergerak kencang di tempat diamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir, ketetapan Allah. Seandainya matahari ini menjauh sedikit saja dari bumi, kita membeku, kedinginan. Seandainya matahari ini mendekat sedikit saja ke kita, kita terbakar. Lalu Allah menetapkan, hai matahari, berjalan di porosmu. Kullu fi falaki yasbahun. Mereka seperti sedang berenang, berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari tidak pernah mengganggu bulan, bulan tidak pernah mengganggu matahari. Yang sering mengganggu aku itu kamu. Sampai masanya nanti garis edar ini kacau, karena memang masa sudah ditetapkan Allah. Idza jaa ajalukum la idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajal. Semua ada masa limit waktunya, semua hancur. Sekarang ini dunia mengalami global warming. Global dunia. Warm, panas. Hot water, air panas. Warm water, air suam-suam kuku. Enggak terlalu panas. Sekarang memang dunia ini lagi panas-panasnya. Makanya Gunung Fuji yang ada di Jepang tuh nggak ada saljunya lagi. Di Indonesia ini panas 2 kali lipat. Pertama karena cuaca, kedua karena pilkada. Panas. Alhamdulillah sekarang sedang hari pekan tenang. Nah, ketika dunia ini panas, dunia global warming, kenapa terjadi pemanasan? Ternyata lapisan ozon mengalami kebocoran akibat banyaknya AC dan rumah kaca. Maka lapisan ozon bocor. Nanti sampai masanya lapisan ozon ini bukan bocor, tapi tembus. Mana? Iqra'ul Quran. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat. Di dalam ayat-ayat itu semua ilmu berkumpul. Ilmu langit. Idzas sama'u fatarat.
ilmu planet. Wa idzal kawakibun tafarat, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan hancur berkeping. Air laut, wa idzal biharu fujirat, diledakkan air laut naik ke darat. Kami yang di Sumatera di tepi laut, tapi Ishkarima ini agak selamat karena dia di atas. Tapi nggak lama habis itu naik juga dia di atas. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerontang. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma, apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur berkeping ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan wahyu. Qul, katakan kepada Asy bin Wa'il, katakan kepada siapapun yang tidak percaya, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Menciptakan Abdul Somad yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, mudah bagi dia. Apalagi Abdul Somad pernah ada, lalu dibuatnya tidak ada, lalu dikembalikan yang menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi Ustadz kan sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur semua. Betul, tapi ada satu tulang di badan saya ini yang tidak hancur. Yang ngomong begitu siapa? Iqra'ul Quran, dokter yang membaca Al-Quran. Kata dia, semua hancur Pak Ustadz. Begitu masuk ke dalam liang lahat, selama pekan pertama biji mata mulai keluar dari lubangnya. Nih, alis yang selama ini perempuanlah yang paling banyak tidak percaya pada ciptaan Allah. Sudah bagus-bagus alis ini turun ke bawah, dinaikkan ke atas. Alis ini copot dari kulitnya. Yang selama ini wajah ini kresek semua. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Namanya operasi kresek. Enggak ada yang asli. Disuntikkan itu silikon ke dalam. Hidung mancung, dagu mancung, hanya bertahan 2 bulan. Setelah itu jadi mak lampir. Karena silikon ketika dia ketemu dengan daging nggak bisa berinteraksi, maka membusuk menjadi nanah. Nanah yang membusuk kalau dioperasi dibelah hilang hidungnya. Alhamdulillah ada pengobatan namanya terapi lintah. Hubungi nomor kontak berikut. Datanglah korban-korban operasi plastik ke tempat terapi lintah, diletakkan lintah. Tahu lintah? Lintah ini di air. Semua yang di air ini kalau naik ke darat jadi jahat. Namanya lintah. Ada satu lagi, buaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, lintah kalau sudah melekat di kulit saya payah dicopot. Tapi lintah diletakkan di hidung yang bernanah membusuk, begitu ditempel jatuh, begitu ditempel jatuh. Lintah pun nggak ada selera. Tidak menarik. Maka jangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran dengan pembacaan ilmu pengetahuan. Kenapa orang Islam yang selalu membaca surat Yasin, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kamu kenapa baca Quran itu cuma baca Yasin? Karena Yasin itu hatinya Al-Quran Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka dia hafal Yasin, berharap setelah Yasin itu nular ke yang lain. Lalu kemudian, kenapa kita yang baca Yasin tapi kita tidak tahu bahwa matahari itu bergerak di tempat diamnya? Kenapa kita tidak tahu bahwa planet itu berjalan di garis edarnya? Karena kita hanya baru sebatas membaca. Belum lagi afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita hanya baru sebatas membaca, itu pun mau cepat selesai karena mie goreng sudah siap. Furjaun fayakun. Siapa yang bisa memperbaiki ini? Yang bisa memperbaiki ini adalah mujahid fisabilillah alumni Ishkarima. Mereka memang jadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri. Memang mereka akan jadi tentara dan ramil dan rem menjadi panglima. Mereka memang menjadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, ada kepala dan gak berkepala. Mereka memang akan menjadi hakim agung, hakim daerah, kepala pengadilan negeri dan agama. Tapi mereka tetaplah para penghafal Quran. Jadi apapun mereka, apapun statusnya, saya merindukan yang jadi imam itu adalah kepala daerah, bupati, gubernur, presiden, wali kota. Mereka yang jadi imam. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, siapa yang paling layak menjadi imam? Ulil amri. Siapa lagi yang paling layak menjadi imam? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling layak menjadi imam? Orang yang paling faham. Siapa orang yang paling banyak hafalan Qur'annya? Alumni Ishkarima. Siapa yang paling paham Al-Quran? Alumni Ishkarima. Tinggal satu lagi, mereka daftar ke KPU dan mereka duduk menjadi kepala daerah.
bukan untuk sekarang karena sudah tutup. Apa maknanya? Mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tapi cita-cita saya terlalu rendah. Saya hanya baru berpikir gubernur, wali kota, presiden. Ustadz Syihab langsung, kalian akan menjadi Zulkarnain, penguasa alam semesta. Ternyata cita-cita Abdul Somad terlalu rendah, hanya bupati dan wali kota. Itu pun cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Coba kalau Zulkarnain, siapa yang mau nangkap? Pulang dari sini saya robah ceramah saya. Kalian akan menjadi Zulkarnain. Maaf Pak Ustadz, nama saya memang Zulkarnain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan disiplin ilmu yang ada pada kita. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali ontaku, aku akan mendapatkannya di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran sumber segala sesuatu. Itulah kenapa seorang eksplorer muslim dari Maroko bernama Ibnu Battutah. Ibnu Battutah sebelum memulai perjalanan dunianya, dia tawaf dulu di Ka'bah, melaksanakan umrah, membaca Al-Quran, mendapat ilham, barulah dia berkeliling dunia, karena sumber pengetahuan adalah Al-Quran. Hari ini Al-Quran dilantunkan dalam musabaqah tilawatil Quran, dituliskan dalam kaligrafi yang indah di dinding. Nggak salah, tapi tujuan Al-Quran adalah sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran adalah hudan. Ketika ada ahli astronomi bicara tentang Al-Quran, hudan. Ketika ada acara geologi bicara tentang Al-Quran, hudan. Maka orang-orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita membahas tentang masalah khilafiyah, tapi ketika kita membahas mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Saya pernah di panel berdua. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Kedokteran. Ya, minta Ustadz seminar di kampus kami. Tentang masalah apa? Tentang otak. Oh, salah sambung. Saya bukan spesialis otak. Saya selalu cuma makan otak-otak. Ustadz bacakan ayatnya. Nanti yang ngomong masalah otak menurut medis ini profesor guru besar kami. Oke, panel berdua ya. Ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin otak bagian depan. Otak ini ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang. Nasiyatin otak bagian depan. Kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Ini ayat nggak masuk akal. Tapi kalau ditanya, kenapa yang bohong, yang melakukan dosa itu ubun-ubun? Jangan nanya-nanya, karena banyak nanya masuk neraka. Itu jawaban yang paling mantap. Ustadz Somad, ya, kenapa otak depan itu yang bohong, yang buat dosa? Padahal yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan kaki, yang buat dosa kan kemaluan. Kenapa otak bagian depan? Jangan banyak nanya, karena banyak nanya itu Bani Israel. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ternyata menurut pakar otak, Ustadz Abdul Somad, yang memerintahkan mata, tangan, dan kaki melakukan sesuatu adalah otak bagian depan. Otaklah yang memerintahkan lidah untuk bohong. Otaklah yang memerintahkan kemaluan untuk seliweran. Otaklah yang memerintahkan tangan untuk buat dosa, menandatangani perbuatan jahat. Makanya Allah mengatakan nasiyatin kadzibatin khati'atin. Dan otak ini melakukan scan 1 hari 5 kali. Seperti laptop yang diprogram untuk scan laptop dalam 1 bulan beberapa kali untuk bersih dari virus, maka otak ini di scan 1 hari 5 kali. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pun men-scan ubun-ubun 1 hari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa itu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ustaz Somad tolong bacakan ayat tentang wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ustaz gimana kalau wudu? Ya wudu saya hidupkan keran, saya hidupkan. Tapi ayatnya Pak Ustaz, wa aydiyakum ilal marafiq. Mestinya dari ujung sini ke sini. Karena dia mancing-mancing saya, ya terserah mau gini, sah. Kamu pergi ke kolam renang, langsung niat wudu, nyemplung, sah. Menurut mazhab Hanafi. Karena wawnya itu bukan litartib, yang penting basah semua sah. Bukan gitu Ustaz Somad. Menurut kami di rumah sakit, kami kalau mau ngoperasi orang, cuci tangannya persis seperti cuci tangan ayat wudhu. Gimana cuci tangannya Pak Dokter? Untung dokternya nggak balas, ngapain nanya-nanya.
Kami cuci tangan itu bukan airnya dari atas ke bawah. Karena kalau airnya dari atas ke bawah, bakteri menggelantung di ujung jari. Kalau bakteri kuman di ujung jari, kami sentuh perut pasien yang dibelah, maka terkontaminasi, membusuk. Maka kami cuci tangannya seperti ayat dalam wudhu, wa aydiyakum ilal marafiq, maka ujung tangan steril karena turun bakterinya ke siku, dan nggak mungkin orang operasi pakai siku. Allahu Akbar. Siapa yang akan menjelaskan itu? Yang akan menjelaskan itu adalah dokter spesialis hafal Quran, alumni Ish Karimah. Dia kalau masuk ke ruang IC, di ruang tertulis di depan ICU, semua yang ada di situ tenang. Kenapa? Karena dia menampilkan aura seorang hafal Quran. Dia didampingi oleh para malaikat rahmat. Masuk ke ruang ICU, dia akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dua kemungkinan, yang sehat makin sehat atau mati. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi kita ke depan adalah pemimpin, pengacara, tentara, polisi, dokter, apapun profesinya, mereka semuanya adalah ahlullah, para penghafal Al-Quran. Kira-kira apakah adik-adik siap untuk melakukan ini? Dari bunyinya sepertinya nggak siap. Mereka bukan nggak siap, Ustaz. Mereka ini orang-orang yang tawadhu, qanaah, rendah hati, nggak ria. Mereka memang dididik begitu. Makanya kalau ditanya, siap berjuang? Siap. Makan? Siap. Iqra'ul Quran. Terus fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang. Padahal selama ini kita membaca Quran adalah kertas. Kertas yang ditulis dengan tinta pena. Bagaimana membayangkan Quran itu datang? Apa dia datang seperti SpongeBob? Nauzubillah wal iyadzubillah, meremehkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Quran datang? Dulu susah orang menjelaskan Quran itu sosok yang datang. Sekarang kalau saya susah ngapal ayat karena saya bukan penghafal yang hafal pojok segala macam. Bagaimana saya? Saya dibantu oleh saudara saya, namanya Syekh Google.com. Saya payah mau membaca karena di jalan saya tinggal dengar suara, namanya Taba Yatubu YouTuban. YouTube. Apa maknanya? Handphone bisa menolong saya. Semakin canggih handphonenya, semakin mantap. Dulu handphone hanya sekedar tulisan, kemudian berubah mulai polifonik, kemudian berubah dengan suara dan gambar. Nanti akan muncul handphone AI. Handphone, saya mau ceramah tapi kurang enak badan, kamu aja yang ngomong ya. Siap. Sekarang orang sudah mulai bertanya kepada handphone daripada kepada ustadz. Saya nanya sama Ustadz Somad, nggak ngerti banget dia masalah itu. Bagus saya nanya ke AI. Kalau handphone bisa nolong, kalau aplikasi bisa nolong, kalau AI bisa nolong saya, maka ada yang lebih bisa menolong nanti. Siapa dia? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, tapi yang datang itu adalah bacaannya sesuai dengan kualitas. Jadi kalau dia hafal 30 juz dengan makharijul huruf, dengan fahamnya, dengan faqihnya, dengan alimnya, dengan tafsirnya, maka kalau ibaratkan handphone, nanti Qur'annya itu akan datang kepadanya. Handphone yang paling mahal, kualitas tingkat tinggi, saya nggak mau sebut merek, nanti jadi iklan gratis buat mereka. Tapi kalau bacaannya biasa-biasa aja, pahamnya juga kurang, makharijul hurufnya juga kurang, ya yang datang itu nolong seperti handphone saya inilah, biasa-biasa aja. Maka siapa yang akan menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Siapa yang mau nolong kita? Maka yang bisa menolong adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Yang ketiga, syafi'an. Syafi' diambil dari kata syafa' wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Watr, ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, tunggal, esa, tidak berbilang, dan dia suka kepada yang tunggal. Salat witir, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat paling banyak. Saya ketika menghadap Allah nanti witir sendirian. Lalu kemudian datanglah genap. Wasyaf'i, genap. Maka ketika datang seorang menolong saya, maka menjadi genap. Witir tunggal, syafa' genap. 1
Saya aslinya tadi duduk di depan adik-adik ini grogi. Lalu kemudian saya duduk di dekat Habib Saleh. Saya pun menjadi tenang, menjadi pede. Walaupun yang pakai sorban, yang pakai jubah, yang mancung beliau, saya seakan-akan seperti itu juga. Karena saya didampingi, karena saya dibersamai. Maka ketika kita mati nanti menghadap Allah kita sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang menghadap Allah sendirian. Tapi kemudian saya menjadi tenang karena ada syafaat. Syafaat itu adalah Al-Quran. Syafi' yang menggenapkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan menjadi teman, pelengkap, penggenap, sahabat. Selalu diterjemahkan syafi' itu penolong. Ada pertolongan Nabi Muhammad, sholawat. Ada pertolongan orang beriman, syafaat. Ada pertolongan malaikat, syafaat. Tapi ada pertolongan yang paling dekat adalah pertolongan Al-Quran. Dari mulai di liang lahat, sampai di padang mahsyar, sampai di titian Shiratal Mustaqim, sampai di tempat penimbangan amal, sampai akan masuk ke liang lahat, sampai akhirnya masuk bersama Al-Quranul Karim sesuai dengan kualitas bacaannya. Dan adik-adik tidak hanya sekedar mendapatkan syafi'an syafaat, tapi juga musyaffi'. Hai para penghafal Quran, kalian diberikan syafaat dan kalian diberikan kuasa untuk memberikan syafaat. Siapakah yang mau kalian berikan syafaat? Lalu alumni Iskarima menyusun daftar syafaat. Ibu, ayah, istri, anak, mertua, teman, saudara, sahabat. Habis itu masih ada kuota, dia bingung mau ngasih siapa. Ingat dia, oh Ustadz Somad. Ustadz Somad kan ustadz, kemana-mana ceramah tabligh akbar. Masa ceramah ustadz gak bisa nolong ustadz nanti di akhirat? Saya ragu ceramah saya ini pahalanya sudah dihabiskan oleh riya, sum'ah, angkuh, sombong, viewer, subscriber, follower. Yang tersisa hanyalah ketakutan kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah ini, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dengan dua. Seperti burung yang terbang mendekati sarang dengan dua sayap. Sayap yang pertama khauf, takut tidak dapat syafaat, takut azab kubur, takut pertanyaan mungkar nakir, takut dibangkit di padang mahsyar, takut meniti titian Shiratal Mustaqim. Tapi ada di lubuk hati paling dalam raja, berharap ada yang memberikan syafaat. Dan di antara yang memberikan syafaat adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Yang keempat, li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ashab. Ashab jamak dari sahib. Sahib satu, sahibani dua, ashab tiga. Siapa itu sahibul Quran? Ulaika ashabul jannah. Penghuni surga dikatakan ashabul jannah, sahibul jannah. Kenapa? Karena dia selalu di dalam surga. Ashabun nar. Penghuni neraka dikatakan sahibun nar. Kenapa? Karena selalu di dalam neraka. Istri disebut dengan sahibah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah. Istri disebut dengan sahibah. Kenapa? Karena selalu bersama dengan suami. Makanya kalau ada istri tidak selalu bersama dengan suami, itu namanya part time. Kenapa sahabat Nabi itu disebut dengan sahabat? Karena dia selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa makna li ashabi? Sahibul Quran itu siapa? Sahibul Quran itu sifatnya tiga. Yang pertama, al-mulazimu lahu. Lazama yulazimu mulazamatan, yang selalu mulazamah dengan Al-Quran. Paginya murajaah Al-Quran, siangnya menghafal Quran, malamnya nyetorkan Al-Quran, sampai tidurnya pun ngigaunya Al-Quran. Sampai kalau keceplosan pun Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai temannya menepuk bahunya, shadaqallahul azim, baru berhenti. Kenapa? Karena dia adalah Al-Quran. Apa yang selalu dipikirkan, apa yang selalu didengar, apa yang selalu dilihat, apa yang selalu direnungkan, itulah yang akan selalu bersama dengan kita. Mereka disebut dengan sahibul Quran karena mereka tidak pernah melepaskan diri Al-Quran. Al-mulazimu lil Quran. Orang yang mulazamah selalu memperhatikan. Saya kalau mulazamah dengan Habib, saya perhatikan dari mulai sorban, jenggot, tongkat, cincin, burdah, imamah, gutrah, semua diperhatikan. Saya kalau memperhatikan Ustadz Syihab mulazamah, maka saya memperhatikan dari mulai cara bicaranya, sampai temanya, sampai cara berjalannya, sampai cara ngomongnya. Begitulah orang yang mulazamah dengan Al-Quran, memperhatikan bacaannya, makharijul hurufnya, waqaf wal ibtida'nya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. Itulah yang disebut dengan sahibul Quran. Sifatnya yang pertama adalah al-mulazim lil Quran. Baca Quran nggak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau ada orang salah, ya orang lain paham dan maknanya nggak berubah. Siapa tadi yang ceramah itu?
Yang ceramah itu Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Nggak salah. Tapi dalam bahasa Arab ada tha, ada sa, ada sya, ada so dalam satu ayat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tha, sya, so itu nggak ada dalam bahasa Inggris, Pak Ustadz. Ada. Tha dalam bahasa Inggris adalah th. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Tapi kalau health ini diganti dengan s, how about your health? Bagaimana nerakamu? Ada ahli bahasa Arab di Mesir namanya Toha Hussein. Mohon maaf, kafif dharir, tunanetra. Datang orang mengatakan, Toha Hussein, ini bahasa Arab ini bahasa yang hurufnya terlalu banyak. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Kata Toha Hussein, oke, kalau gitu hurufnya kita robah jadi sin semua. Oke, kassarallahu amsalak. Yang semestinya kassarallahu amsalak. Kassarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Dirubah jadi sa, kassarallahu amsalak, semoga Allah menghancurkan orang seperti kamu. Makanya bahasa Al-Quran ini disebut dengan lughatul bad. Lughatul bad, bahasa bad. Kenapa bahasa bad? Karena dalam bahasa Inggris tidak ada huruf bad. Bahasa ini disebut dengan lughatul ain, karena dalam bahasa Inggris nggak ada huruf ain. Belum pernah saya ketemu sama orang Inggris, I love you. Ada huruf a, ada huruf ra, ada ta. Maka ini semua adalah kelebihan bahasa Arab. Maka bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa itu sahibul Quran? Yang pertama al-mulazimu lahu, konsisten, mulazamah, disiplin dengan Al-Quran, dari mulai bacaannya, makharijul hurufnya, tahsirnya, tajwidnya, tahfiznya. Setelah itu al-amilu bihi, mengamalkan larangannya, dijauhi, perintahnya dilaksanakan. Karena Al-Quran itu isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Baca kisahnya, ambil iktibarnya. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun Al-Quran, afala yatadzakkarun. Maka al-amilu bihi, mengamalkan isinya. Dan terakhir yang ketiga adalah al-mutakhalliqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ya ummul mukminin? Bagaimana Nabi Muhammad itu wahai Aisyah, wahai ibunya orang beriman, ummul mukminin? Apa kata jawab Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Dia adalah orang yang akhlaknya Al-Quran, berjalannya itu seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Mudah-mudahan saya, para asatiz, adik-adik semua bisa mengamalkan ini semua menjadi amal jariah buat kita. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nanti kalau ada yang nanya, tadi Ustaz Somad ngomong apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Rawahul Imam Muslim fi sahihihi. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.